Halo teman-teman, mari kita mengenal rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, penjelasan rukun iman. Rukun artinya pondasi atau dasar, sedangkan iman artinya percaya. Jadi, rukun iman artinya dasar kepercayaan umat Islam. Rukun iman harus kita percayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-imanu ma'rifatin bil qalbi, wa qawlu bil lisani, wa amalum bil arkani, rawahu Ibnu Majah. Artinya, iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun rukun iman yang wajib kita yakini ada 6, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, qala akhbirni anil iman, qala an nu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Jibril berkata, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya pada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Serta percaya bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat segalanya. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Adapun nama malaikat dan tugasnya, yang pertama, Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail, tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga, Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, Mungkar, tugasnya menanyai di dalam kubur. Yang keenam, Nakir, tugasnya menanyai di dalam kubur. Yang ketujuh, Raqib, tugasnya mencatat amal baik. Yang kedelapan, Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Yang kesembilan, Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh, Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab Nabi dan Rasul sebagai petunjuk bagi manusia di dunia. Kitab yang diturunkan Allah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal berikut. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, jumlah Nabi dan Rasul yang harus diketahui ada 25 Nabi. Selanjutnya, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini hari kiamat pasti terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Qada yaitu ketetapan umum yang telah ditentukan Allah sejak azali, seperti kelahiran, kematian seseorang, hukum alam, dan jenis kelamin, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Sedangkan qadar, ketetapan yang bisa dipengaruhi ikhtiar manusia, seperti rezeki, kesehatan, kesuksesan, atau kegagalan dalam karir, yang hasilnya bisa berubah melalui usaha dan doa. Baik teman-teman, kita akan mengenal rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah pilar-pilar agama, ya, tindakan dasar dalam Islam dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman dan merupakan dasar-dasar kehidupan seorang muslim. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti, wa saumi Ramadan." Yang artinya, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad merupakan utusan Allah, menunaikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, rukun Islam ada 5. Maka yang pertama kita akan mengenal dengan syahadat. Syahadat yaitu bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini memiliki makna, yaitu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Baik teman-teman, kita akan mengenal rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan salat kepada kita sebagai sarana untuk berinteraksi antara Allah dan hambanya, di mana kita bermunajat dan berdoa kepadanya, serta menjadi benteng penghalang dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita memperoleh ketenangan jasmani dan rohani, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini juga teman-teman, sholat yang wajib yang disyariatkan Allah sehari semalam berjumlah 17 rakaat, dibagi menjadi 5 waktu, yaitu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, dan yang terakhir subuh 2 rakaat. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga, zakat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Zakat tersebut diberikan kepada 8 golongan. Siapa sajakah 8 golongan tersebut? Pertama, fakir. Kedua, orang miskin. Ketiga, amil zakat. 4, mualaf. 5, gorim atau orang berutang. 7, fisabilillah. 8, ibnu sabil. Nah, selanjutnya, rukun Islam yang keempat, puasa. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan puasa wajib pada bulan Ramadan selama sebulan penuh sebagai bentuk ketaatan hambanya kepada Allah. Teman-teman, rukun yang terakhir dari rukun Islam adalah haji. Haji yaitu berziarah ke Baitullah, Makkah, sekali seumur hidup bagi yang mampu. Karena haji tidak hanya secara ruh dan badan,
Haji juga diharuskan memiliki kemampuan baik secara fisik maupun harta.